Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu sudahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Saya nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Hei, Purnawirawan, Pak Sutioso itu purnawirawan Baret Merah dari Kopassus. Dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, komandan Jenderal Kopassus, Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau-bau tanah. Yang sopan bicara. Dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan Baret Merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, penuh Sokambangan, pakai Baret Merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah. Tapi saya minta maaf buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari komando pasukan khusus Baret Merah, saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin saya mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi kenapa saya bisa begitu terhadap saya bengis banget gitu loh, ya bengis banget loh. Nah, aku salah apa? Aku nggak salah, nggak punya salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot sampai bicara premanisme, kurang ajar, apa? Aku salah apa? Pak Gatot yang aku hormati, ya aku muliakan. Mantan Bapak Panglima TNI, saya sedih loh. Bapak bisa sangat luar biasa kaya, gemas. Kayak saya punya kesalahan yang itu. Aku juga punya manusia biasa. Aku sekarang ini memperbaiki diri menjadi orang baik. Makanya tempat saya ini sudah 17 tahun tidak pernah putus dengan anak yatim piatu. Saya bolak-balik tanah suci. Saya bawa orang, bukan saya bisa umroh. Saya bawa orang, cuma saya bawa 40 orang, 30 orang, 20 orang saya ajak kasih umroh. Dan uang halal, nggak ada uang haram. Kalau ada uang haram, yang dudukkan lapor ke polisi. Purnawirawan, Pak Sutioso itu purnawirawan Baret Merah dari Kopassus, bintang 3 dari Jenderal. Saya juga purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kok. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kau itu preman. Mau kudeta presiden lah, apalah. Kudeta apa? Kepala kamu dia kita kudeta mau kudeta presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu yang kita kudeta presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimunculkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Benar ya? Ya. Saya dari sini bang, saya sebenarnya nggak mau karena saya ini. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu menamai Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Ya. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah para purna itu. Karena pertaruhan pribadi mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso ngomong apa? Tidak ada satu kata pun purnawirawan Pak Sutioso mengatakan akan kudeta negara. Fitnah itu. Kok Pak Gatot kok Pak Sutioso kayaknya diam aja, Pak Gatot kayak orang kebakaran jimut gitu. Jadi saya sedih juga sih Pak Gatot sama saya kayak saya punya dosa yang Pak Gatot loh. Saya tidak sebut nama Pak Gatot loh. Tolong Pak Gatot jangan mengganggu saya. Ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban melindungi masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya alat negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Kayaknya kepreman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Gatot bicara masalah peristiwa Depok pembakaran mobil polisi. Saya sudah menelpon Pak Kapolda Metro, Pak Karyoto, dan saya menelpon Pak Polres Depok. Saya minta tindak mereka habis, tangkapin mereka semua yang terlibat di balik penyerangan mobil polisi yang dibakar. Bila perlu, tempakin kaki mereka semua. Saya telepon Pak Kapolda, Pak Karyoto, silakan di pos.
silakan ditanya, beliau bilang enggak Hercules. Saya mendukung Pak Kapolda Metro Jaya dan untuk bertindak tegas terhadap semua namanya premanisme. Saya mendukung. Karena anak anggota saya di belakang ini mereka premanisme, aku minta ditindak tegas, hukum yang kita terpanggang. Dan tidak ada yang kebal hukum. Saya sudah warning anak anggota saya, kalian tidak kebal hukum, saya pun tidak kebal hukum. Kita semua patuh hukum. Kenapa Pak Gatot? Negara macam apa katanya? Pak Gatot, Bapak Gatot yang aku sayangi, aku hormati. Bapak ini mantan Panglima TNI. Kok negara macam apa? Kan kalau pelanggaran hukum itu ada bapak-bapak kepolisian. Benar nggak teman-teman itu? Kalau premanisme itu cukup polsek aja. Kalau polsek nggak mampu, Pak Kapolres turun dengan Jatan Ras Brimob. Itu kolonel udah selesai. Oh Pak Gatot yang bisa bicara berapi-api negara macam apa ini? Kok Hercules itu premanisme? Hercules itu ormas preman. Saya bilang kamu yang preman. Karena kamu bikin action ini karena nggak laku. Oh, kenapa kamu bilang saya preman? Kalau preman ada jalurnya untuk diatasi, adalah bapak-bapak kepolisian itu loh. Kita tidak usah membawa gitu, minimal teman-teman negara ini negara hukum. Pak Gatot memperbaiki koreksi statement itu, dan saya juga menahan diri memperbaiki koreksi apa statement saya salah. Ya kalau memang bisa kita saling memaafkan, ya mari kita saling memaafkan. Para Purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Itu mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan yang 8 itu kan mendukung, kecuali IKN, dan memberikan masukan-masukan yang konkret berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena purnawiran itu, Hercules tahu, purnawiran yang di situ yang bicara itu, mereka adalah orang-orang gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia itu gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini ya, yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun. Sukses menjalankan tugas. Pak Setioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawannya bukan langsung begitu loh. Mereka berdarah-darah. Termasuk saya juga berdarah-darah di Timur. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Itu, kehancuran akan terjadi. Kenapa? Kosnya akan tinggi. Mana ada preman cinta rakyat? Gak ada yang meres. Dengan keroyokan, memeras rakyat, nggak boleh. Negara tidak boleh ada premanisme, dan itu harus diberantas. Saya katakan tidak mungkin presiden saya, sekelas Pak Prabowo seperti itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, membackup GRIP. Nggak mungkin. Nah ini sebentar, ini pengalaman kan tadi beliau itu kan jadi cerita bahwa Hercules itu datang ke sini karena TBO. Waktu jadi TBO itu apa bawa kendali operasi apa singkatnya? Tenaga bantuan operasi. Oh, tenaga bantuan operasi. Iya, bawa barang, bawa gitu kan. Nah itu kan Pak Gatot juga punya pengalaman di Timur yang sama. Jadi sebenarnya hubungan itu seperti apa sih Pak? Ini kan karena begini, kita kan prajurit-prajurit di sana, merasa sudah dibantu dibawain barang-barangnya kayak gitu kan, maka dibawa ke Jakarta dan ke Solo segala macam untuk supaya kesejahteraannya, kehidupannya lebih baik, berubah lah gitu kan. Tapi justru dia mengatakan pensiunan. Padahal yang bawa dia ke sini sudah pensiun itu. Sudah pensiun lah, zamannya tahun 80-an lah kan. Udah pensiun. Ini kan penting diklarifikasi ya, Bung Refri, karena selama ini kan yang persepsi publik itu bahwa dia ini seperti itu karena dilindungi oleh Pak Prabowo presiden. Iya, jadi karena dia berjasa dengan Pak Prabowo juga. Nah, dan dia mengklaim itu kan, dia selalu mengklaim bahwa apa jasanya, ceritakan dong. Jasanya apa, ceritakan. Terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini jasanya apa? Berjasa terhadap Pak Prabowo-nya. Ya, jasa angkat barang kan tidak dibayar juga itu kan. Cuma karena mungkin Pak Prabowo ya hatinya baik kan gitu, kamu ikut mungkin, tapi saya yakin bukan Prabowo juga kan gitu, kamu ikut ke Jakarta ya disekolahkan segala macam. Masalah Hercules ini kurang ajar nih orang, tidak tahu diri gitu loh. Dia merasa paling hebat, kalau udah pensiun nggak ada di mata kirinya dia tuh, nggak dianggap gitu, ya kan. GRIP Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh GRIP, pertama mencintai dulu GRIP, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan GRIP. Preman itu.
Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya. Organisasi apapun itu, termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya, dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan, membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lainnya kira-kira bisa menghasilkan uang, dan itu secara paksa. Dan tempat-tempat hiburan itu nggak ada pilihan ya, daripada nanti dirusak, dikesankan ribut di tempat itu lalu nggak laku, ya sudahlah, dia lebih baik bayar mereka saja gitu.